Hai Sobat Properti, selamat bergabung kembali di dunia investasi properti. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang site buyer's market, enaknya ngapain ya gitu loh. Nah, apalagi dengan kondisi lagi masa wabah virus corona seperti ini atau COVID-19. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Erik Hermanto, ya. Saya adalah praktisi investasi properti, juga sebagai salah seorang dosen di Sekolah Properti Terkemuka di Indonesia, dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman properti. Nah, jadi kalau di properti itu ada yang namanya jam properti. Nah, kondisi kita ini sekarang antara jam 6 sampai jam 9. Jadi kondisinya ini masih buyer's market. Dengan kondisi buyer's market ini, di mana artinya pembeli sebagai raja. Ya, pembeli sebagai raja. Jadi posisi bargaining daripada si pembeli ini tinggi gitu loh, ya. Dan apalagi dengan kondisi seperti sekarang, ya, dimana dengan adanya wabah virus corona ini yang mana menjadi dinyatakan sebagai pandemik, orang makin takut gitu loh, ya, orang makin takut. Kemudian di masa orang pada takut seperti ini, bagaimana sikap Anda sebagai seorang investor properti yang bagus? Kalau aku melihat dalam kondisi seperti ini, ada dua tipe manusia. Yang pertama, manusia yang suka ikut-ikutan. Jadi, di mana semua orang nggak ada yang mau beli properti, ya udah berarti kita juga ikut-ikutan, nggak usah beli gitu loh, ya. Ketika nggak booming, udah nggak usah gitu loh, ya. Maksudnya banyak orang nggak beli, ya udah nggak ikut beli gitu loh. Nah, lalu kemudian tipe orang yang kedua adalah orang yang nyangkut. Ya, orang yang nyangkut dalam artian pokoknya dia beli properti itu dalam kondisi apapun dia nggak memperhitungkan manajemen resikonya. Jadi pada saat kondisi wabah kayak begini dan di mana kondisi buyer's market seperti ini, di mana dia nggak bisa exit, nggak bisa jualan, akhirnya propertinya banyak rugi dan dia secara cash flow pun akhirnya nyangkut. Ya. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Pertama yang ikut-ikutan atau kedua yang nyangkut gitu loh. Nah, bagusnya harusnya yang ketiga ya, manusia yang ketiga yang contrarian, yang harusnya lebih berani. Seperti kata si Warren Buffett ini, Warren Buffett kan bilang, be fearful when others greedy, but be greedy when others fearful. Nah, berarti kalau sekarang orang pada takut semuanya, berarti yang harus kita lakukan adalah sekarang kita harus menjadi greedy, kita harus menjadi tamak, kita harus berani untuk berinvestasi. Loh, Pak Erik, kalau nggak punya duitnya gimana? Nah, itu Anda harus udah setting, Anda harus beli properti yang benar, yang bisa memberikan cash flow yang bagus, yang baik, jenis propertinya diambil yang bagus, manajemen resikonya dijalankan gitu loh. Malah sampai kayak sekarang saya pun pribadi sampai di wabah corona ini saya masih melakukan action untuk buy properti gitu loh. Ya kan, jadi krisis pasti akan berlalu, siklus pasti akan terjadi gitu loh. Justru di saat-saat orang ini pada takut, ya, malah kamu bisa dapat diskonnya lebih gede lagi. Ya, ini menarik sekali. Untuk menginspirasi teman-teman, dan ini saya sudah sering juga share ya ke beberapa teman-teman, tapi saya nggak akan bosan untuk mengulangnya lagi. Di mana salah satu konsep berpikir saya berpegang pada ini. Ya, ini ada aksara Mandarin, di mana terdiri dari dua huruf, Wei Qi, yang mana kalau digabungkan itu menjadi krisis. Lalu kita lihat dari asal-usul kata ini dari mana, ya. Ternyata Wei itu diambil dari Wei Xian. Wei itu Wei Xian. Wei Xian ini artinya bahaya, ya. Lalu Qi-nya ini diambil dari kata Qi Te Qi Hui yang artinya peluang, ya. Jadi ini dari aksara Mandarin ini berarti dalam setiap krisis ini pasti ada peluangnya gitu loh, ya. Jadi ada opportunity. Nah, opportunity di mana? Opportunity seperti apa? Nah, ini selalu ada peluang-peluang yang kita belum kelihatan. Nah, kalau kita berpikirnya kita fokusnya sama virus corona terus, ya kamu nggak akan kebuka peluangnya gitu loh. Kamu nggak akan kepikiran bagaimana kamu bisa memanfaatkan peluang di masa sekarang. Tapi kalau kamu sebaliknya berpikir, oke, ini peluang apa yang bisa diambil nih, ya? Misalnya, teman saya peluang memanfaatkan menjadi dari dagang bakmi, jadi tiba-tiba dagang termometer, dagang hand sanitizer, dagang masker, dagang detol gitu ya. Nah, itu salah satu opportunity. Tapi
Menurut aku kita tidak boleh mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain. Itu menurut aku sih nggak bagus. Bukan opportunity itu yang seperti yang aku maksud ya. Opportunity di mana biasa orang jual properti itu kita mau dapat daerah yang prime, terus kemudian harganya tinggi, kita susah belinya, tapi di masih sekarang karena dia sudah jual dan udah lama, udah 2 tahun, 3 tahun nggak kejual-jual, dia frustration, dia akan jual murah. Nah disitulah kita take opportunity-nya ya. Jadi sobat properti, kita mengambil opportunity pun, melihat peluang pun juga yang benar. Demikian, semoga sharing saya bermanfaat. Silakan like dan subscribe ya di channel saya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.